Sifat-sifat pendidik yang baik disebutkan di dalam Al-Quran. Yang pertama, sifat pendidik yang baik itu harus bisa menjadi teladan yang baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW suri teladan yang baik. Nah, ini menariknya kalimat ini. Allah menyebutkan fi Rasulillah, ya, pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah tidak menyebutkan salah satu aspeknya saja, ya, tentang keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, tapi fi Rasulillah berarti seluruh aspek kehidupan Rasulullah itu semuanya adalah teladan. Harusnya seorang pendidik juga ya bisa mencontoh ini, ya. Dia tidak hanya menjadi teladan misalnya di sekolahnya saja, tapi ketika di rumah tidak bisa menjadi teladan, ketika di masyarakat tidak bisa menjadi teladan, ketika bermuamalah dengan orang lain tidak bisa menjadi teladan. Bukan itu guru yang baik. Guru yang baik itu laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Maka Allah tidak menyebutkan salah satu aspek saja gitu. Maka seorang pendidik yang baik, ya, dia harus bisa menjadi teladan. Sebab manusia itu meniru dan mudah terpengaruh gitu. Manusia itu lebih mudah meniru, mencontoh, melihat daripada mempelajari teori, ya, mempelajari rumus-rumus dan lain sebagainya. Melihat contoh itu lebih mudah dipahami oleh orang. Karena itu keteladanan itu lebih meyakinkan bagi pihak lain. Ya, karena keteladanan itu lebih meyakinkan, ya, lebih meyakinkan bagi pihak lain. Dan karena itu ya, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan, ya, dalam hal ini agar seorang pendidik itu ya antara kata dan perbuatan itu harus sama. Makanya kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ya, ada teguran keras, peringatan keras dari Allah. Amat besar dosa seseorang yang mengatakan sesuatu yang tidak dilakukannya. Dan ini tentu secara lebih khusus berlaku bagi seorang guru dan murabbi atau pendidik. Ya, karena dia lebih dituntut untuk menyatukan antara perkataan dengan perbuatannya. Itu sifat yang pertama sebagaimana disebutkan oleh Al-Quran. Yang kedua, seorang pendidik itu harus punya kepribadian yang kuat. Ya, karena dia menjadi teladan, maka kepribadiannya harus kuat. Tapi kepribadian bukan kuat fisiknya, bukan kuat aspek lahiriahnya saja gitu. Ya, karena itu Rasulullah SAW pernah mendefinisikan tentang orang kuat itu siapa. Laisa syadidu bisur'ati innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang kuat itu bukan orang yang pandai bergulat, tapi orang yang kuat adalah orang yang dapat menahan nafsunya ketika marah. Nah, ini seorang pendidik itu harus punya kepribadian yang kuat. Ya, tidak emosional, dia bertindak sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan konteksnya, ya, bisa bersabar, ya, menunggu proses perubahan, ya, tidak kemudian selalu menginginkan perubahan itu dalam waktu yang cepat, ya. Dan juga tahu setiap orang punya karakter masing-masing, bisa ada yang bisa berproses cepat, ada yang perlu waktu agak lambat dan lain sebagainya. Maka seorang pendidik harus punya kepribadian yang kuat. Ya, kuat secara spiritual, ya, khususnya. Karena itu kita lihat bagaimana Allah menyiapkan Rasulullah SAW untuk menjadi guru umat ini. Nah, dididik menjadi guru yang punya kekuatan spiritual. Ya, bahkan diwajibkan sholat malam selama 1 tahun itu. Para ulama mengatakan, ya ayyuhal muddassir qum fa'anzir atau ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, itu ditujukan kepada Rasulullah, dan Rasulullah SAW melaksanakan ayat ini selama 1 tahun. Bahkan kemudian sebagian fuqaha itu mengatakan qiyamul lail bagi Rasulullah SAW itu adalah wajib. Buktinya Rasulullah tidak pernah meninggalkannya
Bahkan kalau tertinggal di satu malam itu kemudian diqadha di waktu paginya. Nah, ini untuk menggambarkan bagaimana kekuatan spiritual seorang seorang guru. Bahkan bila perlu seorang guru itu kalau besoknya mau ngajar, dia siapkan spiritual yang sangat bagus. Ya, dia sholat malam, dia berdoa, menyiapkan segala sesuatunya. Lalu kemudian apa yang disampaikannya itu akan sangat bertenaga, itu punya kekuatan, punya pengaruh yang sangat kuat kepada para muridnya, kepada para mad'unya. Terutama yang akan membentuk kekuatan spiritual itu adalah sisi keikhlasan. Ya, kemudian tarbiyah nafsiyah, pendidikan jiwanya, ya selalu punya semangat. Kemudian juga tarbiyah bil hub, mendidik itu dengan cinta. Ya, tidak hanya mengandalkan emosi, marah dan lain sebagainya, tetapi dia mendidik muridnya, mendidik mad'unya itu dengan cinta. Kemudian juga kekuatan akal gitu. Kekuatan ilmiahnya juga disiapkan. Ya, itulah unsur dari kepribadian yang kuat, setidaknya kuat secara spiritual dan kuat secara ilmiah gitu. Apalagi di zaman sekarang ini, kadang kalau seorang guru dan seorang pendidik tidak menyiapkan materinya dengan baik, ya bisa kalah informasi dengan muridnya, ya. Maka ini juga harus disadari dan disiapkan oleh seorang pendidik gitu. Yang ketiga, sifat seorang pendidik itu harus punya kesolehan gitu, ya. Karena dia akan mendidik dengan keteladanan. Karena itu kesolehan ini akan sangat sangat penting dan bisa diwariskan gitu. Kesolehan itu sampai kemudian bisa diwariskan. Ya, turun temurun ya, dan jadi cerita ya, jadi cerita di kalangan para muridnya gitu. Karena itu di surat At-Tur ayat 21 itu Allah menceritakan tentang bagaimana seseorang orang yang soleh itu sampai kemudian bisa karena kekuatan kesolehannya itu sampai bisa turun temurun. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'in kullu imri'in bima kasaba rahin. Dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan. Nah, ini karena kesolehan sampai kemudian kesolehan ini mengimbas dan terwariskan sampai ke anak cucu. Harusnya seorang guru dan pendidik itu punya kekuatan kesolehan sampai bisa dirasakan, bisa dinikmati oleh setidaknya oleh 2 generasi itu anak sampai dzurriyyah, anak cucunya itu merasakan kesolehan itu. Yang keempat, ya seorang guru, seorang murabi yang baik itu adalah sangat menginginkan kebaikan muridnya. Nah, itu dalam Al-Quran disebut dengan haris. Ya, makanya Al-Quran menyebutkan sifat-sifat Rasulullah SAW di surat At-Taubah ayat 128 itu bagian akhir dari surat At-Taubah ini. Allah berfirman tentang Rasulullah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepadamu seorang rasul min anfusikum, dari kaummu sendiri. Ini menggambarkan seorang guru, seorang pendidik itu harus akrab, menyatu dengan mad'unya, dengan muridnya. Ya, sampai disebutkan min anfusikum, ini gambaran tentang kedekatan, keakraban. Karena pendidikan dengan keakraban itu lebih efektif daripada pendidikan yang berjarak dengan murid. Dan itu selama sang guru memiliki kekuatan kepribadian, makin dekat itu makin efektif nilai-nilai yang pendidikan yang akan disampaikannya. Azizun alaihi ma'anittum, itu berat terasa olehnya penderitaanmu. Nah, ini kan berarti punya rasa empati yang baik. Orang guru harus tahu kenapa muridnya terlambat datang, kenapa tidak datang, ya.
Rasulullah SAW itu mencontohkan kalau ada seorang sahabat yang biasa sholat berjamaah di tempat tertentu, lalu kemudian dia tidak datang, itu selalu ditanya oleh Rasulullah SAW, "Kenapa si fulan tidak datang?" Ya, dan itu menunjukkan perhatiannya. Kemudian harisun alaikum, itu sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Jadi, seorang guru harus haris, sangat menginginkan kebaikan muridnya. Itu dibantu sedemikian rupa, ditanya ada masalah apa eh, yang perlu diselesaikan. Nah, itu namanya haris, sangat menginginkan kebaikan muridnya sehingga dia selalu berusaha. Dan bahkan kadang-kadang dia merasa sedih kalau ada salah seorang muridnya yang tidak hadir atau tidak bisa menghafal seperti teman-temannya yang lainnya, itu dibantu, diupayakan itu. Nah, karena itu di antara bentuk haris ini ya, wujud dari menginginkan kebaikan muridnya itu salah satunya di antara bentuknya adalah mendoakan itu. Didoakan. Didoakan di dalam sholatnya, didoakan di dalam qiyamul lailnya, dan ya didoakan. Ya, karena doa itu wujud dari perhatian. Maka dia mendoakan. Karena itu Rasulullah SAW sangat mengetahui para sahabatnya itu. Dan bagaimana setiap sahabat itu kalau ditanya tentang kesannya tentang Rasulullah SAW itu selalu mengatakan, sayalah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Saya orang paling dekat dengan Rasulullah SAW. Ini keberhasilan pendekatan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan kadang Rasulullah menanya itu dan tahu ya, tentang sebagian kelemahan. Satu saat Rasulullah pernah bertanya kepada sahabatnya, ya ternyata sahabatnya ini sering meninggalkan sholat malam gitu. Lalu kemudian Rasulullah tahu itu dan kemudian disampaikan dalam satu kalimat kalimat motivasi. Ya, sebaik-baik hamba Allah adalah Abdullah kalau dia bangun malam. Nah, sejak itu Abdullah ini tidak pernah meninggalkan qiyamul lail. Nah, itu cara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam menginginkan kebaikan bagi para sahabat. Yang kedua, bersungguh-sungguh dan bersemangat tinggi gitu. Ya, menyiapkan kalau mau ngajar, kalau mau menyampaikan materi pendidikannya, dia siapkan dengan baik. Sebagian pendidik itu mengatakan guru yang baik itu ya adalah selalu membaca materi yang akan disampaikannya, walaupun mungkin dia sudah 10 tahun mengajar materi yang sama gitu. Nah, itu bukti bahwa dia bersungguh-sungguh dan bersemangat dalam menginginkan kebaikan bagi muridnya. Sebab dalam proses penyampaian pengajaran itu bisa jadi ada hal baru yang perlu disampaikan, ada perkembangan baru. Jadi tidak cukup hanya mengandalkan karena dia sudah mengajar materi itu lama sehingga enggak mempersiapkan diri. Kedua, yang ketiga mengenal dengan baik gitu, mengenal muridnya, mengenal mad'unya dengan baik agar nasihatnya juga tepat. Ya, nasihat itu tidak akan tepat kalau tidak mengetahui situasi dan kondisi orang yang dihadapinya. Akrab dan dekat. Dan ini terangkum dalam surat At-Taubah ayat 128 ini yang menggambarkan tentang bagaimana keakraban, kemudian pengenalan seorang guru atau pendidik terhadap orang-orang yang diajarnya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.